Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Pengertian suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, penjelasan sinyal dalam tubuh, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan mekanisme kehilangan panas pada tubuh. Selamat menonton. Yang pertama, apa itu suhu tubuh dan bagaimana mekanismenya? Suhu tubuh adalah ukuran panas atau dinginnya tubuh yang seimbang antara panas yang dihasilkan dan panas yang hilang. Suhu tubuh dapat menjadi indikator bagi kesehatan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ada suhu lingkungan, kondisi kesehatan, aktivitas fisik, masa subur atau ovulasi, ataupun juga menstruasi, dan penyakit yang sedang diderita. Suhu tubuh normal itu ada orang dewasa yang berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Untuk suhu tubuh normal bayi ada sekitar 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Itu berlaku juga untuk anak kecil ya. Dan suhu tubuh normal rata-rata bervariasi tergantung lokasi pengukuran. Bisa dipengaruhi oleh alat yang digunakan dalam pengukuran dan juga waktu saat pengukuran. Sedangkan pengaturan suhu tubuh itu ada di hipotalamus yang berada di otak yang merupakan pusat pengendalian suhu tubuh. Hipotalamus mengatur suhu tubuh dengan mengimbangi produksi panas dan pelepasan panas. Pengaturan suhu tubuh ini adalah proses fisiologis yang kompleks dan dilakukan oleh organisme. Jadi teman-teman juga harus waspada kondisi tubuh abnormal itu saat berapa. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Demam atau pireksia itu jika suhu oral melebihi 37,5 derajat Celcius atau setara dengan 99,5 derajat Fahrenheit, atau suhu rektal yang melebihi 38 derajat Celcius setara dengan 100,5 derajat Fahrenheit. Itu bisa disebut dengan demam atau pireksia ya teman-teman. Ada juga nih hiperpireksia jika suhu melebihi 41,1 derajat Celcius setara dengan 106 derajat Fahrenheit. Ada juga namanya hipotermia jika suhu rektal 35 derajat Celcius setara dengan 95 derajat Fahrenheit atau kurang dari suhu rektal tersebut ya, itu disebut dengan hipotermia. Yang kedua, organ-organ pengatur suhu tubuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang organ pengatur suhu tubuh, yaitu ada 3, ada hipotalamus, kulit, dan juga kelenjar keringat. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas tentang hipotalamus terlebih dahulu. Hipotalamus yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu dalam tubuh. Kerja dari hipotalamus tersendiri yaitu yang pertama, membandingkan suhu tubuh ke suhu normal yaitu 37 derajat Celcius. Yang kedua yaitu menghasilkan hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mengirimkan sinyal ke otot, organ, kelenjar, dan juga sistem saraf untuk mengatur suhu tubuh ke suhu normal. Jika suhu tubuh terlalu rendah, maka hipotalamus akan mempertahankan panas. Sedangkan kalau suhu tubuh terlalu tinggi, maka hipotalamus akan melepaskan panas yaitu dengan cara berkeringat. Hipotalamus selain untuk mengatur suhu tubuh juga untuk mengendalikan sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan juga produksi hormon. Dan pengatur suhu tubuh yang kedua yaitu kulit yang berfungsi sebagai satu mengatur suhu tubuh dengan cara mencadangkan lemak di jaringan ikat bawah kulit. Yang kedua, melindungi suhu tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, jaga tubuh agar tidak terlalu cepat menghabiskan cairan. Organ pengatur suhu tubuh yang ketiga yaitu kelenjar keringat atau kelenjar ekor yang bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh kelenjar di seluruh tubuh. Kurang tidur dapat mengganggu kinerja hipotalamus sehingga tubuh kita akan menjadi terasa dingin. Yang ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui syaraf spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu tubuh di tingkat medula spinalis,
sinyal akan menjalar ke dalam trakus Lissauer. Beberapa segmen ada di atas ataupun juga di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina radix dorsalis 1, 2, dan juga 3. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut ternal ascendens yang menyilang ke trakus sensorik anterolateral di sisi yang berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular, batang otak, dan juga kompleks talamus ventrobasal. Beberapa sinyal pada suhu kompleks ventrobasal akan diteruskan ke konteks somatosensori. Nah, untuk lebih jelasnya, tahapan penjalaran sinyal suhu tubuh ini dimulai dari reseptor suhu di kulit dan organ dalam juga mendeteksi perubahan suhu yang terjadi pada setiap seseorang. Nah, setelah itu, sinyal suhu ini akan diteruskan ke syaraf sensorik, dilanjutkan ke sumsum tulang belakang dan juga hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan membandingkan suhu tubuh dan juga suhu normal. Kemudian hipotalamus mengirimkan sinyal ke berbagai organ di dalam sistem tubuh. Kemudian organ dan sistem tubuh merespons sinyal hipotalamus dengan berbagai mekanisme. Contohnya misalnya berkeringat saat tubuh terlalu hangat, vasodilatasi ketika tubuh terlalu hangat atau terlalu panas, dan juga vasokonstriksi saat tubuh terlalu dingin, menggigil saat tubuh terlalu dingin. Hipotalamus juga mengatur nafsu makan, emosi, jam biologis tubuh, dan produksi serta pelepasan hormon yang terjadi di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu pada tubuh manusia. Baik, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ada beberapa. Yang pertama ada usia. Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh karena pada manusia seiring bertambahnya usia, proses metabolisme di dalam tubuhnya juga mengalami perubahan. Seperti contohnya pada bayi atau anak-anak. Proses metabolisme di tubuh mereka cenderung lebih cepat dibandingkan orang dewasa, sehingga suhu tubuh mereka cenderung lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Sedangkan pada orang dewasa atau lanjut usia sudah mengalami penurunan hormon dan otot, sehingga membuat penurunan kemampuan untuk penghasil panas pada tubuh, dan itu membuat orang lanjut usia lebih sensitif terhadap suhu yang ekstrim. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia, karena tubuh manusia juga bergantung pada faktor eksternal seperti udara, kelembaban, dan angin untuk menjaga keseimbangan suhu internal. Ketika tubuh terpapar suhu udara yang ekstrim, mekanisme pengatur suhu akan berusaha mempertahankan suhu agar tetap berada di rentan angka yang normal atau aman. Kemudian ada waktu. Waktu juga mempengaruhi suhu karena adanya ritme biologi tubuh manusia yang dikenal sebagai sirkadian. Siklus sirkadian ini merupakan suhu tubuh cenderung lebih rendah di pagi hari dan akan meningkat seiring berjalannya waktu dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Faktor selanjutnya ada penyakit. Penyakit dapat mempengaruhi tubuh karena infeksi atau gangguan dalam tubuh dapat merangsang respons sistem imun yang mempengaruhi pengaturan suhu. Baik, selanjutnya ada kecepatan metabolisme. Kecepatan metabolisme juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, karena proses metabolisme adalah proses di mana tubuh mengelola makanan menjadi energi. Semakin cepat metabolisme yang dilakukan oleh manusia, maka akan semakin banyak energi yang dihasilkan. Nah, semakin banyak energi yang dihasilkan, ini akan menjadi peningkatan suhu pada manusia itu sendiri. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Aktivitas fisik ini meningkatkan kecepatan metabolisme karena akan membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Selama berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang intens, laju metabolisme akan meningkat dan menghasilkan lebih banyak panas dan menaikkan suhu tubuh. Dan yang terakhir ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Ini karena terjadi perbedaan antara fisiologi antara pria dan wanita yang dapat mempengaruhi suhu tubuh pada manusia itu sendiri. Yang terakhir, mekanisme kehilangan panas pada tubuh manusia. Baik, materi terakhir dari kami adalah mekanisme kehilangan panas pada tubuh manusia. Nah,
proses atau mekanisme kehilangan panas pada tubuh manusia dibagi menjadi 4, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Apa sih konduksi itu? Konduksi merupakan proses perpindahan panas yang dilakukan dari tubuh ke permukaan atau ke objek yang lain yang lebih dingin. Contohnya ketika kita demam dan kita mengompres badan kita. Nah, panas yang ada di badan kita akan berpindah ke media yang kita gunakan untuk mengompres. Kemudian ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui gas atau cairan. Contohnya saat angin sepoi-sepoi mengaliri kulit kita, itu merupakan proses konveksi. Dan waktu angin sepoi-sepoi mengaliri tubuh kita akan merasa lebih dingin dan itu tubuh kita kehilangan panas. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi ini merupakan proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Nah, proses ini terjadi tanpa adanya medium fisik sehingga tubuh kita dapat melepaskan panas ke lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan. Ketika kita merasa panas kemudian tubuh kita berkeringat, itu merupakan salah satu bentuk tubuh kita untuk melakukan kehilangan panas. Jadi berkeringat atau melakukan penguapan itu bagaimana tubuh kita untuk mengurangi panas yang ada di dalam tubuh kita. Kesimpulan dari beberapa materi yang telah kami sampaikan tadi adalah Pengertian suhu tubuh merupakan suhu internal di dalam tubuh yang sangat penting dalam mengatur keseimbangan dan proses fisiologis. Sedangkan penjalanan sinyal di dalam tubuh melalui sistem saraf. selain itu ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu lingkungan sekitar, aktivitas fisik, usia, jenis kelamin, dan kesehatan tubuh. Selain itu, tubuh juga memiliki mekanisme untuk pembuangan panas, yaitu melalui evaporasi, konduksi, dan radiasi. Tubuh memiliki pengatur suhu tubuh, yaitu hipotalamus, yang berfungsi untuk mengontrol dan mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal, yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.